Pada tanggal 11 Mei tahun 2015, ada sebuah pasangan suami istri yang hidup bahagia bersama seekor burung beo asal Afrika. Sang suami bernama Marty dan sang istri bernama Glenna, dan mereka berdua sama-sama berusia 46 tahun. Selain itu, mereka berdua juga memelihara satu ekor burung beo asal Afrika berwarna abu-abu yang diberi nama Boot. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang cantik, klasik, dan unik yang ada di pinggiran Salt Lake City, Amerika Serikat. Pada sore itu ya, Marty dan Glenna lagi duduk berdua makan di meja yang ada di balkon rumah sambil juga ditemani oleh Boot. Pas itu, Boot, sang burung beo, itu sesekali berceloteh, bawel, dan ngobrol ke Marty dan Glenna. Sedikit info ya, burung beo itu memiliki kemampuan untuk meniru apa yang manusia bicarakan. Bahkan, nggak cuma meniru aja, burung beo juga sedikit banyak mampu memahami apa yang manusia bicarakan. Diketahui, burung beo mampu menghafal dan memahami sekitaran 1000 kosakata. Dan jumlah ini bisa menjadi semakin banyak kalau si burung beonya itu dilatih terus tuh sama si pemiliknya untuk berbicara. Yang membuat Boot, sang burung beo ini unik adalah seringkali Boot itu kayak tiba-tiba aja memaki atau berkata kasar kepada Marty dan Glenna. Emang sih terdengar kasar, tapi mereka berdua nggak ambil hati. Mereka berdua malah kayak ketawa setiap kali Boot itu kayak random maki-maki dia. Mereka kayak menganggap Boot itu tuh caper dan lucu aja gitu dengan cara dia capernya. Pada saat hangout di balkon rumah, Marty ini merasa bersyukur banget karena hidupnya menurutnya sekarang udah sempurna. Dia punya rumah unik yang sederhana, anak-anaknya udah pada dewasa dan udah pada mandiri semua, udah di atas 18 tahun. Dia juga punya banyak waktu dan uang. Lalu dia juga menikah dengan seorang wanita yang bener-bener dia cintai. Plus sekarang ada burung beo nih yang dari tadi ngebacot aja. Sederhana lah hidupnya Marty, tapi berasa sempurna. Walaupun begitu, sebelum dia mencapai tahap kehidupan yang sempurna ini, kehidupan Marty bisa dibilang naik turun tuh bagaikan ombak. Jadi pada saat Marty masih remaja, dia sebenarnya udah kenal tuh dengan Glenna karena mereka berdua awalnya adalah teman satu sekolah. Mereka waktu itu sering ngobrol bareng, nongkrong bareng, berhobi bareng, dan jalan bareng. Lalu namanya juga remaja ya, Marty dan Glenna yang kemana-mana dan ngapain aja bareng, ujung-ujungnya berpacaran. Tapi entah karena alasan apa, hubungan pacarannya mereka itu kandas, putus di tengah jalan. Pas putus, mereka jadi jarang ketemu dan hidupnya jadi masing-masing tuh. Kehidupan pun berlanjut dan mereka berdua kayak sibuk dengan urusannya masing-masing. Seiring dengan perjalanan hidup, Marty berkenalan tuh dengan seorang wanita yang bernama Christina. Pas itu, Marty PDKT kepada Christina dan singkat cerita, mereka berdua berpacaran dan ujung-ujungnya menikah. Pada saat kehidupan pernikahan Marty dan Christina, mereka dikaruniai 3 orang anak. Nah, dikarenakan Marty emang orang yang suka mencintai alam, dia memutuskan untuk memelihara burung beo yang dia beri nama Boot. Awalnya keluarganya Marty, Christina dan 3 orang anaknya dan juga Boot si burung beo ini itu kehidupannya normal dan bahagia. Tapi semuanya berakhir ketika Marty mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah. Gara-gara kecelakaan ini, Marty mesti dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Mau nggak mau, Christina yang mesti bekerja siang dan malam untuk mendapatkan pemasukan sambil juga merawat Marty dan 3 orang anaknya. Selepas dari rumah sakit, Marty juga nggak langsung bisa sembuh dan aktif lagi. Dia kayak mengalami cedera permanen gitu di bagian kaki dan punggungnya. Cederanya ini mengharuskan Marty untuk terus mengonsumsi obat penghilang rasa sakit atau painkiller secara rutin. Nah, gara-gara kecelakaan ini juga, Marty dan Christina itu menjadi sering cekcok. Ujung dari cekcoknya ini adalah mereka berdua memutuskan untuk cerai. Pada saat proses pengadilan, hakim memutuskan kalau hak asuh ketiga anaknya mereka itu bakalan diserahkan kepada Christina. Sedangkan hak asuh dari Boot, sang burung beo, itu bakalan diserahkan kepada Marty. Emang agak aneh sih ya, tapi ya emang begitulah kenyataannya. Setelah perceraian tersebut, beberapa tahun kemudian, Marty nggak sengaja ketemuan nih dengan cinta pertamanya dulu, Glenna. Ternyata pada saat Glenna menjalani kehidupannya setelah putus dengan Marty, dia juga sempat menikah nih dengan cowok lain dan juga memiliki beberapa orang anak. Tapi pernikahannya Glenna juga kandas, bercerai, dan ujung-ujungnya dia menjadi single. Nah, dikarenakan Marty dan Glenna sama-sama single, bisa dong mereka pun ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, pacaran-pacaran, dan ujungnya nikah-nikah. Pada saat pernikahan Marty dan Glenna, kehidupan mereka ini bener-bener damai banget. Mereka sering menghabiskan waktu berdua setiap harinya bagaikan orang yang berpacaran. Mereka selalu juga punya obrolan yang gak ada habisnya. Mereka juga selalu melakukan hobinya bareng-bareng, yaitu berkebun di hutan belakang rumah. Itu juga selalu berduaan aja. Bisa dibilang kehidupan mereka itu bener-bener sempurna banget untuk satu sama lainnya. Pas itu Marty bercerita kepada Glenna bahwa besok dia ada janji nih berburu babi hutan bersama
bersama teman-temannya. Glenna sebenarnya mensupport hobinya Marty, tapi dia khawatir dengan kondisi kaki dan punggungnya Marty. Glenna kayak menyarankan, udahlah bapak nggak usah ikutan berburu dulu, ingat kesehatan pak. Walaupun begitu, Marty kayak meyakinkan Glenna kalau dia tuh nggak perlu khawatir. Marty berjanji bahwa malam ini dia bakalan minum obat penghilang rasa sakit, painkiller, terus tidur cepat, dan pas berburu nanti dia nggak bakalan memaksakan tubuhnya. Glenna sebenarnya masih rada ragu-ragu dan khawatir, tapi ya mau gimana lagi, Marty itu emang hobi berburu bareng temannya. Jadinya mau nggak mau dia mengizinkan Marty untuk besok berburu. Selepas makan malam, Marty seperti biasa menutup semua pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Dia dikenal cukup apik tuh perihal keamanan rumah karena rumahnya itu terletak agak masuk sedikit ke dalam hutan. Jarak rumah dia dengan jalan raya utama dan juga tetangganya itu agak jauh, sekitaran 50 meter. Jadinya rumahnya Marty dan Glenna ini emang agak sedikit pedalaman tuh. Karena nggak mau ambil resiko ya, tiap malam Martin kayak menutup semua pintu, jendela rumah dan menyalakan sistem alarm keamanan. Dia selalu memastikan sendiri kalau rumahnya itu benar-benar aman.